Hai semuanya, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Akhirnya aku bisa upload video lagi setelah sebulan ke belakang aku nggak ada upload sama sekali. Bulan Oktober lalu aku juga ngatur budget, tapi nggak aku videoin karena di bulan itu aku benar-benar sibuk sama urusan sekolah. Di bulan November ini aku usahain buat bikin konten, karena bikin konten ini tuh udah jadi hiburan tersendiri buatku untuk rehat dari urusan kerjaan. Apalagi kontennya tentang hal-hal positif yang bisa bikin hidup kita jadi lebih baik. Contohnya kayak bikin video budgeting kayak gini. Dan aku harap juga bisa bermanfaat dan memotivasi orang lain agar bisa semangat dalam mengatur keuangan. Karena perencanaan yang baik akan membuat kita mencapai tujuan kita dengan mudah. Jangan tunggu punya penghasilan besar untuk membuat perencanaan anggaran. Tapi justru saat penghasilan kita yang kecil lah kita harus pandai-pandai dalam mengaturnya. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Bisa aja sewaktu-waktu kita butuh uang untuk suatu hal yang mendesak. Karena perjalanan hidup nggak ada yang tahu. Hidup kita nggak akan selalu berjalan mulus seperti yang kita harapkan. Apalagi bagi kita yang nggak terlahir dengan sendok emas di mulutnya. Nggak akan ada yang menjamin penghasilan kita akan selalu besar dan tenaga kita akan selalu kuat. Maka dari itu, selagi kita masih punya kesempatan, kita harus bisa ngelakuin yang terbaik. Bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Selain kerja keras, kita juga harus kerja pintar. Kerja keras saja nggak cukup. Kita juga harus kerja pintar, contohnya dalam mengelola keuangan. Percuma kerja keras tapi nggak kerja pintar. Ketika kita dapat penghasilan, uangnya langsung habis nggak bersisa. Apalagi kalau sampai meninggalkan hutang. Bayangin aja kita udah porsir tenaga kita berapa jam dalam sehari buat nyari duit, tapi ujung-ujungnya kita tetap ngerasa hidup kita gini-gini aja. Nggak ada perubahan, masih aja berputar di masalah finansial. Padahal kita udah kerja mati-matian. Bukankah kita kerja biar hidup kita lebih baik? Hutang makin banyak, sementara inflasi atau kenaikan harga barang-barang selalu berjalan. Kalau udah kayak gini, siapa yang mau disalahin? Nasib. Jangan buru-buru nyalahin nasib. Justru coba refleksi diri kita sendiri. Apa yang salah dari diri kita? Kenapa orang lain bisa survive dari yang namanya masalah finansial? Bukankah kita diciptakan dengan kaki yang sama, mata yang sama, tangan dan otak yang sama? Coba rubah mindset kita tentang uang dan tentang cara kita dalam mengatur keuangan. Karena ada orang di luar sana yang penghasilannya jauh lebih kecil dari kita, tapi hidup mereka aman-aman aja. Seorang filsuf asal Inggris, Francis Bacon, pernah mengatakan, "Uang adalah pelayan yang baik, tapi majikan yang buruk." Jadi jangan biarkan uang yang mengatur kita seperti majikan, tapi kitalah yang harus mengatur uang seperti majikan. Uang harus kita atur dengan pikiran dan perasaan kita. Jangan sampai perasaan dan pikiran kita yang diatur oleh uang. Di video budgeting ini, sebelumnya aku disclaimer dulu. Kalau video ini bukan ajang untuk pamer berapa duit yang aku punya, tapi hanya untuk sekedar sharing tentang caraku dalam mengatur keuangan. Incomeku masih sama 2.800.000. Sebenarnya ini hanyalah gaji pokok, belum termasuk tunjangan dan income tambahan lainnya. Tapi aku nggak mau pakai uang tunjangan atau income dari usaha sampingan untuk bikin anggaran bulanan, karena jumlah dan waktunya nggak menentu. Penghasilan tambahan di luar gaji pokok itu lebih aku alokasikan ke dana darurat dan sinking funds. Buat kalian yang belum tahu apa itu sinking funds, silahkan cek video-videoku sebelumnya. Jadi pengeluaranku itu ada dua jenis di setiap bulannya, pengeluaran pasti dan pengeluaran tak pasti. Pengeluaran pasti itu adalah pengeluaran wajib dan nominalnya selalu sama setiap bulannya. Contohnya kayak tabungan, cicilan, dan sebagainya. Setiap orang, pengeluaran pastinya tiap bulan itu nggak sama, cuma kita aja yang tahu. Tapi ingat,
Selalu dahulukan menabung. Anggap aja tabungan itu adalah pengeluaran wajib kita setiap bulannya. Jangan nunggu sisa dulu baru nabung. Kemudian, pengeluaran tak pasti ini adalah pengeluaran yang nominalnya bisa aja nggak sama tiap bulannya. Contohnya kayak belanja bulanan, lauk pauk, skincare, listrik, dan sebagainya. Termasuk sedekah juga ya. Jangan nunggu kaya baru sedekah. Ingat, di setiap penghasilan yang kita dapatkan, ada hak orang lain di sana. Untuk jajan itu belakangan, tunggu uang sisa. Bayar dulu semua bil untuk kita bertahan sebulan ke depan, sebelum gajian lagi. Dengan diposkan kayak gini, keuangan kita jadi tertata dengan rapi. Kita nggak perlu khawatir mikirin biaya ini, biaya itu, karena semua kebutuhan kita sudah punya anggarannya masing-masing. Nah, sisanya inilah yang boleh kita pakai buat jajan atau beli apapun yang kita inginkan. Tapi ingat, walaupun sisa juga harus hati-hati makainya. Bisa aja anggaran yang kita bikin malah kurang. Makanya, kalau aku biasanya dari uang sisa ini nggak semua aku pakai buat jajan. Tapi sebagian aja. Sebagian lagi aku taruh di uang sisa. Ya, walaupun kita udah anggarkan tadi untuk uang jaga-jaga. Nah, nanti di akhir bulan, kalau sisanya ini masih utuh alias nggak overspending, baru bisa kita ambil. Kita bukannya pelit sama diri kita sendiri, tapi kita justru belajar mengendalikan diri kita untuk hidup hemat dan sabar untuk mencapai apa yang kita inginkan. Jangan peduliin kata orang lain tentang cara kita dalam mengatur keuangan, karena orang lain gak akan bertanggung jawab kalau kita gak punya duit. Memang mereka mau bayar cicilanmu, mereka mau bayar hutangmu, mereka mau bayar biaya skincaremu, dan semua tetek bengek lainnya. Intinya gak akan ada yang peduli tentang masalah finansialmu selain dirimu sendiri. Bahkan keluargamu sekalipun, istrimu, suamimu, atau siapapun itu, apalagi cuma pacar. Jangan berharap sama siapapun. Justru kalau bisa kamu yang harus ngasih. Suami istri aja bisa bercerai gara-gara duit. Saudara aja bisa bertengkar. Intinya jangan biarkan uang yang mengaturmu, tapi kamulah yang harus mengatur uangmu. Untuk tabungan, cicilan, dan kasih mama itu aku udah transferin. Nah, setelah selesai bikin anggaran, aku akan lanjut ke bagian sinking funds. Uang sisa bulan lalu dan tambahan usaha kecil sampingan udah aku gabungin jadi satu. Ini yang akan aku pakai buat ngisi sinking funds. Sinking funds pendidikan akan aku isi di bulan ini 350.000 lagi. 1 juta dari uang sinking funds pendidikan udah aku transferin ke rekening, biar binder Ziplock ini gak ketebalan, biar aman juga. Terus sinking funds lebaran, bulan ini aku isi 150.000 lagi. Jadi totalnya sekarang adalah 600.000. Nah, sisa uang ini aku susun dulu. Totalnya ada 247.000. Ini akan aku masukkan ke uang sisa lagi. Oke, mungkin segitu aja videonya kali ini ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.